ketika ada suami memberikan makan kepada istri, kalau tujuannya menjalankan perintah Allah, suami dapat pahala. Tapi kalau suami memberikan uang kepada istri, tujuannya adalah supaya istri tetap di rumah, tidak lari kemana-mana, maka tidak mendapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebelum kita sama-sama mengaji, mari kita memohon kepada Allah doa. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Ar segera disembuhkan oleh Allah. Li syifai hajjah arba'iyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin sudah disampaikan bahwasanya orang sholat itu kadang-kadang terputus, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang ittisal, kadang-kadang infisal. Kapan sholat itu putus? Ketika kita sholat hati kita enggak hadir, itu putus sholat kita. Tetapi ketika ingat kalau kita sedang sholat lalu menghadirkan hati, maka saat itu sholat kita menjadi nyambung. Itulah yang disebut dengan makna ittisal wal infisal. Dan makna ittisal wal infisal yang dimaksud itu adalah wawa makna takhalli amma siwallah. Jadi ittisalnya kita itu adalah takhalli. Takhalli itu artinya meniadakan, mengosongkan. Semua tidak ada di dalam benak kita kecuali Allah. Setelah benak kita tidak ada kecuali hanya Allah yang ada pada soal itu, wattahalli bil huduri baina yadayillahu subhanahu wa ta'ala. Setelah itu baru menghadirkan kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan kolbu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kolbu dikosongkan, baru kolbu atau hati itu hadir pada saat sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa Allah itu ada di depan kita. Itulah yang disebut dengan namanya ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu wa in lam tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah menyembah Allah seakan-akan Allah itu ada di depan kita. Kalaupun Allah itu kita enggak melihat ada di depan kita, Allah itu melihat kita. Seakan-akan kita melihat Allah ada di depan kita. Walaupun kita enggak bisa melihat, Allah yang melihat kita. Allah pasti bisa melihat kita walaupun kita enggak bisa melihat Allah. Yang kita bahas ini adalah masih tentang niat. Maka dikatakan innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua perbuatan itu tergantung kepada niat. Apa maksudnya innamal a'malu itu? Yahtamilu innama sihatul a'mali. Yang dimaksud innamal a'malu itu adalah sesungguhnya sahnya amal. Au tasihul a'mali, sesungguhnya benarnya amal. Au qabulul a'mali, sesungguhnya diterimanya amal. Au kamalul a'mali, atau sesungguhnya sempurnanya amal. Sesungguhnya benarnya amal, sahnya amal, diterimanya amal, dan sempurnanya amal itu tergantung kepada
niat. Kalau niatnya tidak benar, maka amalnya juga tidak benar. Kalau niatnya benar, amalnya juga benar. Ibu duduk di sini niatnya li thalabil ilmi, menuntut ilmu sama-sama kita, dan tujuan menuntut ilmu itu adalah niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, maka nanti akan mendapat ridho Allah. Hasilnya juga akan benar. Niatnya benar, hasilnya juga akan benar. Dan pengertian ini yang dimaksud innamal a'malu itu adalah sahnya amal, benarnya amal, sempurnanya amal, diterimanya amal. Pengertian ini juga yang diambil oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah itu juga mengambil pengertian ini. Wa bihadza akhadzal imamu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Ini juga pengertian ini diambil oleh Imam Abu Hanifah rahimakumullah. Wa yusta'na minal a'mali, tetapi tidak semua amal seperti itu. Ini ada pengecualiannya. Tidak semua amal itu tergantung kepada niat. Ada amal tapi tidak tergantung kepada niat. Sebagian besar tergantung pada niat. Ada amal-amal yang tidak tergantung kepada niat. Maka naming qoblit turuki, kalau kita beramal itu untuk menghilangkan atau untuk meninggalkan, itu tidak perlu kepada niat. Kaizalatin najasati, seperti menghilangkan najis. Ada lagi duduk di teras, tiba-tiba pas plek tai ayam kena burit, plek penuh, kaget, apa ini kok anget-anget terus nyengat baunya gitu, anget-anget nyengat baunya, apa ini? Pas dicium ternyata bau tai ayam. Kemudian langsung ke belakang tanpa ada niat, langsung dicuci, dikucek-kucek, disabun, disiram, dikucek-kucek, disabun, disiram, dikucek-kucek, disabun, dikucek-kucek, disiram, terus sampai 3 kali berulang-ulang sampai bersih, sampai hilang bau, warna dan rasanya. Maka menghilangkan najis itu sah hukumnya kalau sudah hilang bau, warna dan rasanya, walaupun tidak pakai nawaitu menghilangkan najis, tidak pakai begitu, tetap sah. Tapi kalau cuma nawaitu menghilangkan najis tapi nggak dicuci-cuci, itu malah nggak sah seperti itu. Maka menghilangkan najis itu tidak tergantung pada niat sahnya. Waradul ghusubi, dan juga mengembalikan barang yang dirampas atau barang yang diambil diam-diam. Ketika khotib naik di atas mimbar, kemudian khotib menyampaikan, ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Kan begitu biasanya wasiatnya kan? Ya, sambil-sambil setengah ngantuk, akhirnya betul dilaksanakan apa yang dikatakan oleh khotib tadi. Pergi ke masjid pakai sendal buruk, pulangnya pakai sendal yang baik. Katanya kan ambil yang baik, jadi banyak sendal yang bagus-bagus dipilihnya, pulangnya duluan pula itu. Itu namanya gosop atau merampas. Ketika mau mengembalikan rampasan itu tidak perlu niat, nggak perlu nawaitu mengembalikan barang gosopan, nggak perlu. Tetapi ketika langsung bilang, Bu Zahra tolong ini diterima, kemarin aku diam-diam ngambil sendal ibu karena aku tengok sendal ibu itu bagus, lebih bagus dari sendal aku pengen memakai, sekarang aku kembalikan. Dikembalikan, diterima oleh Ibu Zahra, sah hukumnya, itu sudah tidak gosop lagi. Tadi nggak perlu niat, nggak pakai niat, itu sudah sah, tidak tergantung pada niat. Waraddul awari, mengembalikan pinjaman. Misalnya minjem duit. Minjem duit itu untuk mengembalikannya itu sahnya tidak tergantung pada niat. Nawaitu sore ini aku mau mengembalikan uang pinjamanku kepada Bu Zahra, tapi nggak dikembalikan uang itu nggak sah.
tapi nggak pakai niat, nggak pakai apa, langsung datang ke rumah Bu Zahra. Ini Bu, uang 30.000 yang kemarin aku pinjam dulu. Ini Bu, uang 1 juta yang kemarin aku pinjam kemarin tuh. Terima kasih banyak sudah minjemin aku, sehingga anakku bisa membeli tas baru. Umpamanya begitu. Dikembalikan sah tanpa adanya niat. Wa isalul hadiyati, dan juga memberikan hadiah. Ketika seseorang memberikan hadiah tanpa niat, hadiah diterima oleh penerimanya, pemberian itu diterima oleh penerimanya, sah itu. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Maka ketika seperti itu, amalan-amalan untuk meninggalkan seperti ini atau untuk menghilangkan seperti ini, sah atau tidak sahnya tidak tergantung kepada niat. Tetapi sholat sah atau tidak sahnya tergantung pada niat. Zakat sah atau tidak sahnya tergantung kepada niat. Jadi ada amal yang tergantung kepada niat, sahnya atau tidak sahnya, sempurnanya tidak sempurnanya. Ada yang tidak tergantung sama sekali. Fala tatawaqqafu sihatuha 'ala niyatil musahhahati. Seperti tadi, menghilangkan najis, mengembalikan barang gosopan, mengembalikan pinjaman, itu sah atau tidak sahnya itu tidak tergantung kepada niat, tidak tergantung. Lakin yatawaqqafu tsawabu fiha 'ala niyati taqarrub. Tetapi ketika mencuci najis tadi niat, kemudian mengembalikan barang gosopan tadi berniat, mengembalikan uang pinjaman tadi berniat, di situ mendapat pahala. Sama dengan suami. Ketika suami itu memberikan uang kepada istri, memberikan nafkah kepada istri, memberikan nafkah sedekah nafkah kepada istri, kan sebaik-baik sedekah itu adalah untuk keluarga, itu yang paling bagus. Sedekah suami kepada istri itu paling bagus. Jangan dengan orang lain royal, dengan istri malah pelit, itu terbalik. Dengan tetangga, asal tetangganya lewat, Pak, halo, langsung dikasih duit. Pak, halo, langsung dikasih duit. Istri minta duit malah nggak dikasih-kasih. Ini terbalik. Maka sedekah yang paling bagus adalah pertama kepada istri, yang kedua kepada anak. Itu yang pertama. Yang pertama kepada istri, kedua kepada anak. Jadi akriba hukum orang yang dekat kepada kamu. Ketika suami bersedekah kepada istri atau memberikan uang kepada istri, niatnya memberi nafkah menjalankan perintah Allah, maka dia dapat pahala dari Allah. Tapi ketika niatnya itu berbeda, umpamanya suami memberikan duit kepada istri, niatnya memberikan makan kepada istri biar awet istrinya, biar tetap hidup misalnya gitu. Iya, biar tidak mati-mati istrinya gitu kan. Kan kalau dibiarin lapar terus sebulan kan bisa sakit, sudah itu mati kan gitu. Makanya biar awet hidup, biar awet di sampingnya, kemudian terus dikasih uang. Kalau niatnya seperti itu, dia tidak dapat pahala. Tetapi kalau niatnya menjalankan perintah Allah, karena nafkah wajib adalah suami kepada istri, maka dia mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diniatkan. Iya, karena kan yang kita niatkan memang sudah kita tulis gitu kan. Nah ternyata kita ketemu orang itu tidak ada di dalam niat itu awal gitu. Akhirnya yang ditulis ini jadi berkurang
Memang kita lapor ketemu kayak enak gitu kan. Iya. Kita kasih, nah cuman itu. Niat itu adalah antara kita dan Allah, bukan antara kita dan orang. Ketika niat kita antara kita dan Allah, niatnya adalah memberi, dan kita sudah memberi, maka sudah selesai. Cuma sasarannya beda. Walaupun sasarannya berbeda, tapi niatnya adalah memberi. Nah, tetapi kalau memang dikhususkan, kecuali dikhususkan, niatnya adalah memberikan zakat, tetapi di situ tidak ada niat memberikan zakat, maka tidak sah zakatnya. Tapi kalau sedekah, yang penting niatnya adalah sedekah kepada siapapun. Umpamanya gini, niatnya adalah bersedekah sebanyak 50.000. Nah, niatnya sedekah 50.000. Tapi ternyata terambil 10.000, maka dinilai oleh Allah ya tetap 50.000, karena niatnya adalah 50.000 waktu kita niatkan kepada Allah. Sebaliknya, niatnya kita mau sedekah itu 10.000, terambil 100.000, dinilai oleh Allah ya 10.000 itu, walaupun yang keluar 100.000. Pas begitu mau buka, mau beli, belanja, kan ini ada duit nih dua nih, yang satu 10.000, yang satu 100.000. Ditengok, loh kok tinggal 10.000? Berarti tadi aku sedekah salah. Mestinya yang ku kasih adalah 10.000, karena aku niatnya 10.000, maka yang dinilai oleh Allah adalah 10.000 itu. Maka bersedekahlah yang banyak, yang 50.000, tapi keluarnya juga 50.000. Tapi jangan disengaja. Aku niat sedekah 50.000, terus dikeluarkan cuman 1.000. Aku niatnya 50.000, tapi yang keluar cuman 10.000. Kalau itu disengaja, maka sedekah seperti itu tidak sah, namanya ghurur, namanya menipu. Tetapi kalau memang betul-betul kita tidak sengaja, sedekah 50.000 yang keluar ternyata cuma 5.000, maka dinilai oleh Allah yang 50.000 itu tadi. Karena niatnya adalah 50.000 dan tidak sengaja mengeluarkan 5.000. Akhirnya kaget, loh tadi 50.000 kan sudah aku sedekahkan, kenapa masih ada di kantongku? Nah, di sini artinya dia tidak sengaja, bukan ngoloi Allah. Enggak boleh ngoloi Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Maunya mau nipu Allah, tapi Allah enggak bisa ditipu. Sesungguhnya mereka menipu dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika kita sedekah sesuai dengan niat kita, itulah yang akan Allah nilai dari sedekah kita. Kenapa? Karena Allah punya janji, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang sedekah itu seperti nabur biji. Biji ditabur tumbuh satu batang pohon. Satu batang pohon tumbuh 7 cabang. 7 cabang, masing-masing cabang buahnya 100. Jadi kalau niatnya adalah 100.000 mau sedekah, ternyata yang terambil cuma 10.000. Saya pernah ngalami itu, maksudnya bapak saya pernah ngalami seperti itu, pengen sedekah 100.000, tapi yang diambil 10.000, warnanya sama-sama merah. Yang namanya orang tua umur udah 70 tahun, kan sulit membedakan mana 100.000 mana 10.000. Akhirnya saya ambil, Pak, masa mau sedekah cuma 10.000? Enggak nak, ini 100.000 ini, 10.000 itu Pak. Akhirnya saya ambil, saya tukar menjadi 100.000. Anggapan dia itu adalah 100.000, maunya 100.000. Andaikan tidak saya ganti, itu tetap 10.000, karena saya ganti menjadi 100.000. Andaikan tidak saya ganti, maka dinilai oleh Allah sedekahnya tetap 100.000, walaupun yang dikasih cuman 10.000, dan orang yang membukanya itu akan kaget, masa cuma 10.000 sedekah misalnya ini kan. Siasatnya kalau kan kita bertahu nih salah ambil, pokoknya kita ulang lagi masukkan lagi
Kalau seandainya bisa kita temui, boleh kita susul. Andaikan bisa kita temui, bisa kita susul. Tapi kalau tidak bisa lagi kita temui, bagaimana caranya nyusul? Umpamanya nih, pas lagi selesai naik haji, mau naik pesawat, di luar pesawat tuh ada orang meminta-minta, niat kita mau ngasih 100.000 karena kita berterima kasih kepada Allah sudah selesai menunaikan ibadah haji. Ternyata terkeluar 10.000. Kaget di dompet, loh tadi kan 100.000 udah aku kasihkan sama orang yang kulit hitam kayak burit kuali tadi. Kok di sini masih ada 100.000, yang 10.000 hilang, berarti aku tadi salah dong. Yang ku kasih yang 10.000 bukan 100.000. Sementara ibu sudah berada di atas pesawat, kan nggak mungkin balik lagi ke Saudi Arabia yang seperti itu. Yang seperti itu sudah dinilai oleh Allah kita sedekah 100.000, kemudian dilipat gandakan 100 kali 700, akhirnya menjadi berapa itu 100.000 kali 700.000? Itu menjadi 700 juta. Iya kan? 100.000 dikali 700, kan setiap satu cabang kan 100, cabangnya ada 7, berarti 700. 700 kali 100.000. 700 kali 100.000. Berapa itu jadinya? 700 kali 100.000. Nolnya kalau 100.000 itu nolnya 5. 05 ditambah 02. Jadi nolnya 7. Berapa? 70 juta ya? Bukan 700 juta bukan ya? Ah ya, kakean ya. Iya, mestinya saya bak kalkulator nih. Iya. Nah, yang seperti tadi itu niatnya adalah berada pada pahala. Kalau kita niat dapat pahala. Tapi kalau kita tidak niat, sah kita memberikan hadiah atau pemberian kepada orang tadi. Wa min dzalika ma idza at'ama dabbatahu. Dan contoh yang lain lagi, ketika seseorang ingin memberikan makanan kepada binatang ternaknya. Misalnya ibu punya ayam. Ibu punya ayam, pagi-pagi ngambil nasi bekas disebar ke ayam, ayamnya akhirnya makan dengan nasi bekas. In qasada bi it'amiha imtithala amrillahi ta'ala fa innahu yusabu. Kalau memberi makanan ayam tadi niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka memberikan ayam itu dapat pahala. Memberikan makan ayam tadi dapat pahala. Jadi dapat pahala itu enggak mudah. Enggak mudah, enggak sulit. Ada pelihara ayam, pagi-pagi kita kasih makanan bekas yang tidak kita makan lagi, dimakan oleh ayam. Niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka kita mendapat pahala karena tujuannya menjalankan perintah Allah. Fa in qasada bi it'amiha khifdzal mali fala thawaba. Kalau tujuannya memberi ayam itu supaya ayamnya enggak mati, kalau mati rugi, enggak bisa makan ayam dan enggak bisa jual ayam karena ayam satu itu sekilo harganya 50.000. Sementara ayamnya sudah ada yang 2 kilo, semuanya ada 10.000. Berarti 10.000 10 ekor 2 kilo itu berapa tuh? Berarti 20 kilo. Kalau 40.000 berarti 400.000, udah 800.000. Artinya kalau memberi makanan ayam itu tujuannya supaya ayamnya tidak mati dan tidak rugi, maka tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat pahala, cuman mendapat ayam itulah. Kan tujuannya hanya menjaga ayam itu supaya nggak mati. Kalau mati kita rugi 800.000. Maka kita tidak mendapat apa-apa kecuali hanya mendapat ayam itu. Oleh karena itu kalau kita ngasih makan ayam, niatlah menjalankan perintah Allah memberikan makan kepada ayam. Maka
niatnya itu akan menyebabkan kita mendapat pahala dari Allah. Tapi kalau tidak ada niat sama sekali, hanya tujuannya supaya ayam itu tidak mati kelaparan, maka tidak mendapat pahala apa-apa. Tapi kalau niatnya adalah menjalankan perintah Allah, mendapat pahala. Zakarahul Qarafi, ini yang disebut, yang dijelaskan oleh Imam Al-Qarafi. Wa yustasna min dzalika farsul mujahidi. Berbeda lagi ketika tentang kudanya seorang yang berperang di jalan Allah. Tentara zaman dulu itu kalau perang pakai kuda supaya cepat larinya. Kalau sekarang nggak zamannya lagi. Iya, sekarang nggak zamannya lagi. Di bordil dari jauh kudanya habis. Berbeda dengan memberi makan kepada kuda yang dipakai oleh seorang mujahid. Idza rabata fi sabilillah, ketika kuda itu oleh si mujahid tadi diikat. Dia kan tidak dinaiki, begitu turun diikat di sebuah tempat. Fa innaha idza syarabat, pada saat diikat tadi kuda tadi minum, tapi minumnya itu tidak disengaja oleh pemiliknya yang mengikat tadi. Diikat gitu saja, kebetulan di situ ada air, si kuda tadi minum. Fawa la yuridu sakyaha, si pemilik kuda yang menambat tadi itu tidak bermaksud untuk memberi minum kepada kuda tadi. Usiba ala dzalika, orang yang mengikat tadi termasuk orang yang mendapat pahala karena kuda tadi minum walaupun niatnya tidak memberikan minum. Ini ada pengecualian. Tapi kalau ayam tadi dilepas kemudian makan di pekarangan orang, itu kita tidak mendapat pahala karena ayam tidak dipakai untuk berperang, dan mungkin kita malah mendapat dosa mungkin. Iya, karena orang lagi jemur padi di depan rumah, ayam kawan tetangga datang nyerbu habis padinya. Itu malah membuat dosa yang seperti itu. Kenapa? Punya ayam kok nggak dijaga? Iya, punya kambing, akhirnya kawan yang punya kebun sayur, kambing masuk habis dimakan kambing tadi itu. Akhirnya yang punya sayur marah, dibabit kambing itu pakai pisau, patah kakinya, baru dia ngamuk-ngamuk. Ngapa tadi waktu makan sayur habis-habisan tidak ngamuk, begitu kaki kambing patah ngamuk-ngamuk? Itu nggak adil yang seperti itu. Oleh karena itu kalau punya binatang ternak, dijaga, jangan sampai mengganggu orang lain. Kasih makan biar dapat pahala, jangan hanya mengambil manfaatnya. Kalau cuma mengambil manfaatnya, memberi makan tidak karena menjalankan perintah Allah, maka dia tidak mendapat pahala. Wa kadzalika zaujatu, demikian juga istri. Tadi saya sudah sampaikan, ketika ada suami memberikan makan kepada istri, kalau tujuannya menjalankan perintah Allah, suami dapat pahala. Tapi kalau suami memberikan uang kepada istri, tujuannya adalah supaya istri tetap di rumah, tidak lari kemana-mana, maka tidak mendapat pahala. Misalnya gini, ada suami supaya istrinya aman di rumah, tidak lari kemana-mana, tanggal 1 dikasih 500.000. Tanggal 2 besoknya sore ditengok masih ada 500.000 lagi. Iya, tanggal 3 dikasih 500.000. Tanggal 10 sudah terkumpul 5 juta. Tanggal 11 500.000. Sampai tanggal 20 terkumpul sudah 10 juta. Akhirnya dia nunggu terus di rumah. Kalau tujuannya supaya istri itu nunggu terus di rumah, nungguin 500.000 tadi, maka tidak dapat pahala apa-apa si suami tadi. Tapi kalau niatnya adalah memberi kepada istri, dikasih 500.000 diterima, dikasih 200.000 diterima, dikasih 100.000 diterima, tujuannya adalah
untuk menjalankan perintah Allah, karena nafkah itu adalah wajib bagi suami, maka yang dilakukan itu mendapat pahala. Wa kadzalika iglaqul babi, demikian juga mengunci pintu di malam hari. Kalau ibu mengunci pintu di malam hari itu karena takut nanti barang-barang di rumah diambil maling, maka ngunci pintu itu tidak ada dapat pahala. Tetapi kalau niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka ngunci pintu malam hari itu dapat pahala. Wa itfaul misbahi indan naumi, pada saat malam mematikan lampu. Tujuannya matikan lampu itu adalah menjalankan perintah Allah, maka dapat pahala. Hah? Iya, mematikan lampu malam hari niatnya adalah menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Idza qasada bi imtithali awamirillahi ustiba, ketika semua itu dijalankan, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, maka dia akan mendapat pahala. Wa in qasada bi amron akhara fala, kalau tujuannya adalah untuk hal-hal yang lain, maka tidak akan mendapat pahala apa-apa. Sudah jam berapa? 15:27. Kita asarnya lewat 33. Ya, tinggal sedikit lagi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita lakukan ketika kita niatkan karena Allah, semua itu akan diganjar, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibu mencuci piring di rumah, niatnya adalah menjalankan perintah Allah, nyuci piring dapat pahala. Ibu membersihkan kasur mau tidur, niatnya adalah bukan takut kepada suami nanti suami marah, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menjalankan perintah Allah, maka mendapat pahala. Ibu nyuci baju itu tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah, maka nyuci baju menjadi dapat pahala. Tetapi kalau semua itu tidak ada niat karena Allah, tidak ada niat menjalankan perintah Allah, ya selesailah nyuci baju berhasil, ya selesailah nyuci piring berhasil, ya selesailah membersihkan tempat tidur berhasil, tapi tidak dapat pahala. Jadi mulai sekarang apapun yang kita lakukan, niatkan menjalankan perintah Allah. Barangkali itu saja dulu kajian kita sore ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap apa yang kita lakukan itu dapat pahala, karena kita diingatkan oleh Allah, segala sesuatu kita niatkan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.